Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk pengenalan tentang template dan juga properti di dalam Vue.js. Nah, pertama-tama kita baca saja dulu untuk dokumentasinya. Kita buka saja Vue.js. Kemudian kita buka. Nah, untuk dokumentasinya sendiri, teman-teman tinggal cek saja di Get Started untuk membaca dokumentasinya. Untuk dokumentasinya sendiri kita akan coba buat menggunakan yang namanya Composition API. Di sini ada dua cara, Option API dan juga Composition API. Nah, untuk yang versi terbarunya kita akan gunakan yang namanya Composition API. Untuk Vue versi yang ketiga. Nah, pertama, mungkin kita akan coba untuk melakukan atau memasang Vue.js-nya ke dalam codingan kita. Pertama, mungkin kita coba di sini untuk Vue.js sendiri, terutama untuk Composition API, cara fungsinya nanti itu seperti ini nantinya. Jadi ada script setup, di sini ada left dan juga unmounted di dalam view-nya yang akan kita import. Nah, count-nya ini yang ngasih nilai left yaitu 0, yaitu nilai atau properti dari count-nya. Nah, kemudian ada function increment, yaitu fungsi, kita membuat fungsi yang namanya count, dan unmounted yaitu left circle-nya. Nah, ini untuk Composition API. Nah, untuk Option API sendiri seperti ini. Jadi ada data yang mengatur propertinya, ada method yang mengatur fungsinya, dan ada mounted yang mengatur left circle-nya. Nah, ini perbedaan antara option dan juga composition. Nah, sini kita fokus ke Composition API. Nah, untuk menginstalasinya di sini kita buka saja langsung quick start. Nah, di sini ada cara untuk kita menginstal Vue.js-nya, tapi untuk sekarang karena kita masih belajar tentang fundamental dasar dari Vue.js-nya, kita coba gunakan yang lebih simpel saja dulu, yaitu menggunakan yang namanya link CDN-nya yang ini. Nah, ini kita bisa copy yang ada di sini. Copy. Kita paste ke dalam Visual C Code-nya. Di sini saya sudah buat folder namanya Vue. Kemudian di sini saya buat lagi folder. Kita buat saja namanya fundamental dasar. Fundamental dasar. Kita buka di VS Code-nya. Kita gunakan opening terminal atau bisa juga gunakan Git Bash Shell. Selanjutnya jalankan perintah kode spasi titik untuk membuka folder fundamental dasarnya ke dalam Visual C Code-nya. Dan untuk ekstensi yang saya gunakan di sini, yang mungkin bisa teman-teman gunakan juga, teman-teman bisa install Prettier sebagai kode formatternya supaya nanti codingannya lebih rapi. Dan bisa gunakan juga Vue language fitur yaitu Volar yang ekstensi dari Vue.js-nya langsung. Nah, sebagai autocomplete-nya dan juga beberapa fitur dari Vue.js-nya untuk mempermudah kita melakukan codingannya atau menulis code-nya. Kita masuk ke file, kita buat satu file di sini, kita buat saja yang lebih simple namanya index.html. Kemudian kita paste yang tadi kita copy di websitenya. Seperti ini. Nah, untuk dasar-dasarnya di sini, kalau teman-teman gunakan yang namanya Composition API. Nah, pertama di sini kita lakukan dulu yang namanya pemanggilan link CDN-nya untuk fungsi dari Vue.js-nya atau beberapa fitur-fitur dari Vue.js-nya. Nah, di sini ada div apps, di mana di dalam sini akan kita manipulasi datanya yang ID-nya app berdasarkan codingan dari script-nya ini. Nah, di script-nya ini dia jalankan, dia buat create apps, kemudian setup untuk mendefinisikan kita gunakannya Composition API. Kemudian const dia membuat property ref dengan delaynya yaitu
hello view. Nah, di sini juga dia panggil fungsi created app dan juga ref. Ref yaitu referensi data atau propertinya yang akan kita bisa masukkan ke dalam template-nya, atau kita bisa lakukan manipulasi datanya nanti di dalam script-nya. Dan di sini return, dia return propertinya ini supaya bisa tampil di dalam template-nya, yaitu div ID app-nya ini, yaitu property message. Nah, sini dia tampilkan hello view. Nah, ini kalau kita jalankan, klik 2 kali, langsung terbuka di Vue.js, dia akan tampil view hello view di sini. Nah, bagaimana jika kalau kita masukkan propertinya itu di luar dari ID app-nya? Contoh, di sini kita buat div, tapi div-nya di sini tidak ada ID app-nya atau tidak mau masuk ke dalam ID app. Yang dia mountain di sini, ya yang dia mount itu ID app-nya. Jadi yang dia render dia masuk ke dalam sini nantinya. Tapi kalau kita masukkan di luar dari ID app-nya, yaitu message-nya ini, dia cuman akan jadi sebuah data dari HTML-nya yang dia tampilkan secara dummy seperti ini. Kalau kita buka, reload, nah tampil seperti ini kalau di luar dari ID app-nya. Nah, cuman di sini karena dia masuk ke dalam ID app-nya, berarti yang dia mountain itu cuman di ID app-nya saja, tapi kalau di luarnya dia tidak akan lakukan render datanya dari Vue.js-nya, dari propertinya ini. Dan propertinya ini kita bisa ganti nilainya juga. Contoh message-nya kita ganti nilainya berupa integer contohnya, atau berupa tipe data number. Contoh 25021996. Maka nanti nilai dari message-nya yang akan tampil di sini itu sama yang ini 25021996. Kita coba jalankan, reload. Nah, seperti ini. Nah, dalam Vue.js ini disebut dengan satu komponen. Jadi ini kita sebut sebagai komponen app. Kemudian kalau kita ingin buat komponen lain, kita bisa buat div, kita kasih ID supaya kita bisa mounted nantinya atau bisa kita render. Kita sebut saja sini app1. Kita buat propertinya, contoh namanya message 1. Yang kita buat di sini juga, kita buat create app yang baru dengan setup, yaitu cons, kita buat namanya message 1. Kita kasih nilainya di sini ref. Kita buat saja namanya supaya lebih mudah dibaca, property app1. Kemudian kita return supaya bisa tampil ke dalam app1-nya. Return message 1-nya. Dan jangan lupa kita mount di sini. Titik mount, yaitu app1. Jadi akan dia render di sini masuk ke dalam div app1-nya ya, message 1-nya. Kita save, kemudian kita cek, reload. Nah, tapi seperti ini. Nah, ini disebut dengan komponen pertama. Ini komponen keduanya. Nah, mungkin untuk lebih simpelnya, anggap saja dalam satu file kita ini, yaitu index.html, itu sebagai rumah contohnya. Nah, untuk div ID app ini, itu sebagai ruangannya. Nah, ini ruangan pertama, dan yang ini ruangan yang kedua. Yang mana di setiap ruangannya ini masuk ke dalam satu rumah. Seperti itu. Nah, contoh ini ruangan untuk kamar pertama, ini kamar yang kedua. Di dalam satu rumahnya terdapat dua komponen atau dua ruangan di sini. Nah, untuk penjelasan lebih singkatnya melalui komponen seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan singkat ya soal komponen. Ini komponen pertama, yang ini komponen keduanya. Dan di dalam komponen ini tidak bisa mengambil nilai dari komponen lainnya. Contoh seperti ini, message. Kita panggil properti dari komponen pertama. Nah, ini di komponen pertama kita ambil properti dari komponen kedua, yaitu app1. Nah, ini kita coba juga ganti. Nah, maka nanti dia akan terjadi error
Kalau kita jalankan reload, nah dia error. Kita cek di inspect console. Nah errornya itu property message is not defined di dalam app-nya ya. Dia tidak ditemukan di dalam ID app-nya. Nah begitu pun juga yang ini, message satunya tidak ditemukan di komponen tersebut. Nah sebenarnya bisa berhubungan antara satu komponen dan komponen lainnya menggunakan yang namanya props. Tapi nanti kita akan jelaskan di video yang akan datang mengenai komponen ini. Nah ini sedikit tentang property dan sedikit juga pembahasan tentang komponen. Nah mungkin untuk aplikasi lebih kompleksnya nanti tulisannya tidak akan seperti ini, tapi dia lebih ke seperti di gambar, yaitu ada template yang mengatur tampilan view-nya, ada style yang mengatur styling CSS-nya, dan juga ada script yang mengatur logic di dalam atau di belakang layarnya. Yang satunya lagi, nah ini saya ganti dulu supaya dia tidak error lagi. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang properti dan juga komponen di dalam Vue.js-nya. Nah, untuk video berikutnya mungkin di sini kita cukup gunakan satu komponen saja, yaitu komponen app ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba gunakan yang namanya form binding, yaitu cara kita untuk memanipulasi nilai dari propertinya ini, yang tadinya nilainya 25021996, kita bisa gunakan input untuk mengganti nilai dari ref-nya ini. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, dan jika ada yang tanyakan silakan tanyakan saja di komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. See you next video, have a nice day, bye.